Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video di media sosial yang mengesankan ceramah Ustadz Abdul Somad dalam tanda kutip mengharamkan bank konvensional. Alah, Ustadz Somad itu ngomong-ngomong. Kami tengok videonya banyak juga dia ceramah di bank konvensional. Saya kalau diundang di bank konvensional, saya datang. Saya ceramah. Tapi yang saya ceramahkan situ, bekerja di sini duitnya haram, makan haram semua, saya bilang. Makanya saya kalau diundang ke bank konvensional itu wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada diundang orang itu lagi. Sekarang ini udah tak ada lagi diundang konvensional. Dikasih orang tuh minum, tak saya minum. Kenapa? Duit bank konvensional haram diminum. Dikasih orang tuh kue, tak saya makan. Dikasih orang tuh nasi, makan dulu Pak Ustadz. Enggak, saya bilang. Haram makan di bank konvensional. Dikasih orang tuh duit, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bahkan yang bersangkutan mengatakan ketika diundang berceramah di bank konvensional, maka ia datang. Tapi kedatangan itu untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Bahkan ia membuat pernyataan kalau ada minum dan makanan yang dihidangkan tidak dimakannya. Mungkin karena berhubungan dengan bank konvensional, ia berpendapat itu semua haram. Jadi bank itu haram, semua yang berkaitan dengan bank juga haram, termasuk mungkin hidangan yang diberikan oleh pihak bank dalam tanda kutip juga adalah sesuatu yang haram. Karena UAS merupakan penceramah kondang yang banyak sekali followersnya, pola berdakwah yang mengedepankan indoktrinasi seperti yang dipertontonkan UAS itu sama sekali tidak mendidik. Karena mengapa? Dia terburu-buru dalam menghukumi sesuatu. Ini kan terkait dengan perbankan adalah bab khilafiyah. Lantas kemudian dihukumi sedemikian rupa, dan cara-cara semacam ini sebetulnya tidak menghadirkan pencerdasan, justru membodohi orang awam. Dan di saat yang sama kita semua menyaksikan inkonsistensi dari Ustadz Abdul Somad sendiri. Apa yang saya maksud dengan inkonsistensi? Ketika saya searching di media sosial, Anda juga bisa searching di Google, ada situs yang memang menawarkan donasi. Donasi ini wakaf atas nama orang tua bangun pondok pesantren Az-Zahra, yakni pondok pesantrennya Ustadz Abdul Somad. Di sini tertera keterangan wakaf bangunan pondok pesantren Az-Zahra bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, di sini kita menyaksikan ketika UAS open donasi, mengajak orang-orang untuk nyumbang kepadanya dalam rangka membangun fisik atau wakaf pondok pesantren Az-Zahra. Disinilah saya lihat inkonsistensinya. Karena mengapa? Begitu kemudian kita klik orang yang bersedia untuk infak atau wakaf atau nyumbang ke pesantren milik UAS ini, langsung keluar virtual account atau akun virtualnya. Dari Bank BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, Permata Bank, Danamon. Nah ini kan bank konvensional semua nih. UAS mengharam-haramkan bank, tapi dia menggunakan fasilitas bank yang dia haramkan. Sampai di video tersebut teridentifikasikan banknya haram, sampai dihidangkan makanan nggak dia makan, dihidangkan minuman pun nggak dia minum di sana. Dan dia membuat pernyataan itu ceramah yang pertama sekaligus yang terakhir juga. Seperti memang menunjukkan sikap yang betul-betul antipati dengan penyelenggaraan perbankan. Tetapi ini kan menjadi hipokrit. Di saat itu ia mengharamkan apapun yang berkaitan dengan bank, tetapi di saat yang lain dia masih memanfaatkan jasa bank. Jangan-jangan beliau punya akun rekening di semua bank konvensional. Jangan-jangan beliau masih menggunakan kartu ATM atau menggunakan kartu tol misalnya, atau barangkali masih pakai uang. Uang kan produk perbankan.
Ketika orang mengharamkan bank, maka secara otomatis dia akan mengharamkan segala sesuatu yang terkait dengan bank, termasuk produk perbankan, yakni uang itu sendiri. Nah, ada baiknya kita coba simak kajian lanjutan, bisa kita simak. Ulama berbeda pendapat tentang hukum bank. Ada yang berpendapat bank itu haram. Sebagian ulama berpendapat bank itu mubah. Saya mengambil pendapat para ulama, para fuqaha yang memperbolehkan bank. Pernyataan saya itu sudah saya upload bulan lalu di YouTube. Lalu ada yang mengomentari, Ustadz melawan Allah, telah mengubah Al-Quran. Bukankah Allah sudah mengharamkan bank? Kata saya, Pak, tunjukkan satu saja ayat yang mengatakan bank itu haram. Kalau saya dikatakan mengubah Al-Quran, tunjukkan satu saja. Ujung-ujungnya juga nggak berani menunjukkan. Ini memang banyak betul Pak orang sekarang gagal paham, beragamanya nggak tuntas, berfikihnya asal-asalan, hitam putih. Justru sebetulnya ketika kita mengharamkan bank, tapi kita masih menggunakan kartu ATM, saya khawatir jadi munafik nantinya Pak. Tak ulang lagi ya. Orang yang mengharamkan bank, tapi dia masih pakai kartu ATM, saya khawatir dia jadi orang munafik nantinya. Masih punya tabungan, buka tabungan di bank, ngambil gaji lewat Bank Lampung, kan gitu. Punya mobile banking, bahkan kita pakai uang saja. Uang yang kita gunakan sebagai alat jual beli itu kan produk perbankan. Ketika kita menggunakan uang itu jadi haram juga. Kalau kita mengatakan bank itu haram, itu konsekuensinya berat sekali sebetulnya. Dua hal yang hendak saya tegaskan di awal pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengharamkan sesuatu itu harus pakai nas. Apa yang saya katakan pakai nas itu, dia harus tersebut. Jadi harus ada ayat yang mengatakan bank itu haram, harus ada. Kalau tidak ada, jangan berani mengharamkan. Minimal ada hadis yang mengatakan bank itu haram. Ya jelas nggak ada, zaman Nabi belum ada bank soalnya. Jelas nggak ada yang mengatakan bank itu haram, di Quran maupun di hadis. Nah, kalau tidak ada penegasan itu berdasarkan nas, teks yang nyebut langsung, jangan sekali-kali mengharamkannya. Lu ngapa? Karena kalau kita berani mengharamkannya, qarinu syirku billah, sama derajatnya dengan telah menyekutukan Allah. Tuh Pak, gayanya sok soleh, sok takwa, anti bank, tapi justru dia sudah melakukan dosa besar. Apa? Syirik, menyekutukan Allah. Lu ngapa begitu? Karena mengharamkan sesuatu hanya hak Allah semata. Tak ulangi. Karena mengharamkan sesuatu hakullahi wahdah, cuman hak Allah semata. Kalau ada manusia yang berani secara tergesa-gesa memvonis ini haram, awas. Dia sudah menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Itulah yang dikatakan dengan qarinu syirku billah, sama derajatnya telah menyekutukan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, maka dia halal. Ada kata-kata penegasan halal, maka dia halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Dan apa saja yang Allah haramkan, maka dia menjadi haram. Wasakata an asya, dan Allah mendiamkan perkara-perkara. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Sesuatu yang Allah tidak tegaskan halal, sesuatu yang Allah tidak tegaskan haram, berarti itu adalah perkara yang Allah diamkan. Fahuwa afiyah, maka itu perkara yang dimaafkan.
Jangan mengintervensi Tuhan. Apalagi ngomong begini, Pak, kali Tuhan lupa kali mencantumkannya. Makanya nggak ada di situ. Itu udah lebih ngelunjak lagi ketika ada yang berani mengatakan sedemikian rupa. Saya ambil contoh, banyak hal yang orang itu memponisnya haram, padahal tidak haram. Saya ambil contoh konkret, rokok. Rokok itu, Pak. Apalagi yang mengatakan rokok haram. Orang kalau ngerokok nggak pantas dipanggil ustaz. Orang kalau masih ngerokok nggak pantas dipanggil kiai, nggak pantas dipanggil ulama. Tapi ada benernya juga. Kalau imam sholat ngerokok, sholatnya nggak sah. Betul nggak kira-kira, Pak? Ya iyalah, masa itu bagus salim sambil ngudut ngimamin kita kan gitu ya. Kelepus baca Fatihah. Ada benernya juga, Pak. Kalau imam sholat ngudut, ya nggak sah sholatnya. Nanti imam ngudut, makmum ngudut berjamaah juga di dalam sholatnya. Tapi menurut saya pernyataan orang nggak pantas jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, jadi imam sholat kalau masih ngerokok, itu pernyataan yang batil, membuat umat ini nggak percaya sama kiai nantinya. Kiai ngudut semua soalnya, ustadz ngerokok semua soalnya. Nah, dia sudah mendahului Allah itu. Dia sudah bikin hukum sendiri. Itu yang disebut dengan menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Hati-hati loh. Seperti yang saya katakan di awal tadi, selip dikit dia syirik menyekutukan Allah karena sudah menuhankan dirinya sendiri. Saya ini bukan ngebela rokok, Pak, karena saya juga nggak ngerokok. Saya ini seumur hidup seisep aja belum pernah ngerokok itu, seumur hidup. Jadi kata orang, Ustaz berhenti ngerokok. Bukan berhenti, kata saya, emang belum pernah ngudut walaupun seisep. Walaupun saya tidak mengharamkan rokok. Mengapa saya tidak mengharamkan rokok? Gampang saya jawabnya, karena Allah tidak mengharamkannya. Karena Rasulullah tidak mengharamkannya. Kan rokok itu ada mafsadatnya. Semua yang ada mafsadat belum tentu haram. Kalau yang haram pasti mengandung mafsadat, kerusakan. Tapi yang mengandung mafsadat belum tentu haram. Saya ambil contoh. Orang makan mie instan sehari sekali saja, Pak, tapi rutin tiap hari, itu mafsadatnya luar biasa, lebih bahaya dari rokok. Tanya sama dokter. Bapak-bapak di sini ini ada yang ngudut sehari 3 bungkus kan? Ada kan? Tapi nggak mati-mati kan, Pak? Malah panjang umur kan? Saya ketemu orang, Pak, yang ngerokok 3 bungkus sehari, ngopi 1 teko, umurnya 80 tahun. Nah, gua nggak mati-mati kata dia. Jadi pernyataan rokok itu membunuhmu, fitnah juga kata dia, memfitnah rokok. Kalau rokok bisa protes di akhirat, protes dia, Pak, dituduh bunuh manusia. Tetapi orang makan mie instan sehari sekali itu bahaya sekali, sangat bahaya. Apa mie instan jadi haram? Kan tidak, kan begitu. Kemudian saya ambil contoh sederhana, minuman energi, nggak usah nyebut merek ya, Pak, karena mau kita upload di YouTube. Berbagai macam minuman energi, baik yang botolan maupun yang sasetan. Sehari 1 saset saja Bapak Ibu minum minuman energi, tunggu kerusakan pankreas. Bentar lagi diabetesnya akan jadi penyakit karena rusak pankreasnya, atau gagal ginjal. Jadi minuman energi 1 saset saja per hari, harganya paling cuma Rp1.000. Itu sangat berbahaya. Tapi ada nggak yang mengatakan haram? Orang kampanye larangan merokok, tapi nggak pernah mengkampanyekan larangan meminum minuman energi. Padahal itu lebih berbahaya sekali ketika kita konsumsi rutin. Tetapi mengapa kita tidak memvonisnya haram? Karena tidak ada ketetapan haramnya. Tidak mesti yang mengandung mafsadat itu pasti haram. Saya ambil contoh sederhana, pestisida. Pestisida itu kan racun ya, Pak. Apakah pestisida haram? Enggak. Karena kalau pestisida haram, haram diperjualbelikan. Kita kalau mengharamkan pestisida, maka haram diperjualbelikan. Tidak boleh dia. Pestisida itu nggak haram, tapi jangan diminum. Minumnya yang haram, Pak, bukan pestisidanya. Minumnya yang haram.
Karena itu bunuh diri namanya. Man qatala nafsah, barang siapa yang membunuh dirinya, finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikekalkan selama-lamanya. Jadi yang diharamkan itu penyalahgunaan pestisidanya. Makanya narkoba itu, narkotika dan obat-obat terlarang, itu enggak haram zatnya. Yang haram apa? Penyalahgunaannya. Nah itu. Makanya hanya dokter yang bisa menggunakannya. Mengapa dokter nggak masuk penjara ketika dia menggunakan narkotika? Kan begitu. Mengapa dia tidak masuk penjara? Karena digunakan untuk kepentingan medis. Kan begitu. Jadi yang dilarang itu penyalahgunaannya, bukan zatnya. Yang haram berdasarkan zatnya itu apa? Babi, sebut dalam Quran. Khomer disebut dalam Al-Quran. Babi itu mau sehat kayak manapun, udah dihilangin cacing pitanya, nggak bakal ada barangkali. Udah disate, dibikin babi guling misalnya kan Pak. Karena hukumnya disebut haram, maka dia haram. Nah ini penting, kaidah seperti ini harus saya sampaikan. Jadi jangan mentang-mentang sesuatu itu nggak kita suka. Jangan mentang-mentang sesuatu itu mungkin mengandung keburukan, mengandung kerusakan tertentu, ada potensi keburukan ketika kita menggunakannya, tidak perlu mengatakan haram. Paling banter omongkan saja subhan. Makanya para ulama ketika dihadapkan dengan sesuatu yang nggak ada kepastian nas, nggak ada ponis Allah mengharamkannya atau Allah mengkonfirmasi kehalalannya, nggak ada. Maka para ulama berhadapan dengan sesuatu yang dia tidak suka, minimal dia akan mengatakan saya membencinya, saya tidak menyukainya. Paling banter begitu. Enggak berani ngomong haram. Karena mereka tahu, para ulama tahu kalau mereka mengharamkannya itu sama derajatnya dengan menyekutukan Allah. Kaidah ini penting untuk kita pegang. Baik, saya masuk ke bab riba dan bank. Kalau riba haram jelas ada di Quran. Tapi apakah bank itu riba? Belum tentu. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Kita harus ngerti dulu betul apa riba. Kembali ke hukum asal saja Bapak Ibu. Kita ngaji fikih bener ini Pak. Jadi jangan ngaji di media sosial. Semua pembahasan tentang bunga bank itu, tentang riba sudah takrif semua. Sudah pengertian, sudah penafsiran, sudah kesimpulan manusia. Bukan hukum. Jadi faslun war riba fid dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Pasal riba itu hanya berlaku pada emas, perak, dan makanan pokok. Ini tegas Pak, riba itu hanya berlaku terkait dengan satu emas, dua perak, wal mat'umat, dan makanan pokok, makanan penguat tubuh. Ini sudah diberikan batasan sedemikian rupa. Bagaimana penjelasannya? Wala yajuzu bai'ud dhahabi bid dhahabi walal fiddati kadzalik illa mutamathilan naqdan. Wala yajuzu, tidak diperbolehkan alias haram bai'ud dhahabi bid dhahab, menjual emas ditukar emas. Jadi transaksi emas kepada emas, walal fiddati kadzalik, begitu juga perak dengan perak, illa mutamathilan naqdan, kecuali mutamathilan dengan takaran yang sama, nilai yang sama, naqdan, dan dilakukan secara cash, tunai, tangan ke tangan. Nah, jadi riba dalam kategori ini adalah tukar menukar emas yang tidak tunai atau beda takaran, itu riba namanya. Kemudian tukar menukar perak yang tidak satu takaran sama takarannya dan tidak dilakukan secara tunai. Contoh, menukarkan emas 10 gram ditukarkan dengan emas 10 gram. 10 gram dari si A dikasih sekarang, 10 gram dari si B ngasihnya besok, itu sudah riba namanya Pak. Karena sudah kelang satu hari, sudah riba. Enggak ya dan biyadin, enggak tangan ke tangan.
Baru nggak riba dia kalau 10 gram sama-sama 10 gram tangan ketemu tangan. Itu baru nggak riba dia. Ada yang nanya, Ustadz ngapain udah punya emas 10 gram tukar lagi 10 gram? Ya beda Pak, yang satu 10 gram kalung, yang satu gelang. Tuker enggak masalah. Atau emas dengan takaran berbeda, yang satu 10 gram satu lempengan, yang satu 10 gram 10 lempeng. Misal kan begitu, silakan tukar. Tapi syaratnya cash tunai, tangan ketemu tangan dengan takaran yang sama. Kemudian yang berikutnya walal fiddati kadzalik, begitu juga untuk perak. Perak ketemu perak harus dengan takaran yang sama dan dilakukan secara tunai. Baik, saya bacakan keterangannya begini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu bidz-zahabi, emas tukar emas, waznan biwaznin, mitlan bimitlin, harus sama timbangannya, mitlan bimitlin, harus sama kualitas karatnya, harus sama. Tidak bisa emas 20 karat sama emas 24 karat. Jadi harus semisal, sama kualitasnya, sama timbangannya. Wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin, perak ditukar dengan perak harus sama timbangannya, harus sama kualitasnya. Faman zada awis tazada fahuwa riba, barang siapa yang sengaja nambah atau minta ditambah kurang dikit atau lebih dikit, maka itulah yang dikatakan riba. Sayang Pak, hadis ini terkait dengan tukar menukar emas dan perak, tapi digunakan untuk dalil mengharamkan bank. Makanya menurut saya menggunakan faman zada awistazada fahuwa riba, menggunakan kalimat ujung ini untuk mengharamkan bank, itu manipulasi ajaran Islam. Makanya banyak Pak, Bapak kan heran kan, mengapa zaman sekarang Bapak Ibu banyak orang ngutipnya hadis tapi agamanya radikal, ngutipnya ayat tapi mengkafirkan orang, karena mereka mencomot Quran dan hadis hanya sepotong-sepotong saja, sepotong lalu dieksploitasi, lalu dengan ayat yang sepotong, hadis yang sepotong, dia akan mengkafirkan orang lain, bahkan mengharam-haramkan negara ini Pak, termasuk mengharam-haramkan Pak polisi itu, menghalal-halalkan darah. Itu mereka, karena beragamanya sepotong-sepotong. Saya dengar sering betul teman-teman saya dewek kalau ceramahin tentang bank haram, padahal dia mobil apaan saja ngirit ke leasing Pak. Ngomong bank haram tapi mobilnya cicilan, apa dia nggak bohong sama dirinya sendiri? Kan begitu. Hadisnya selalu ini, paman zada awis tazada fahuwa riba, barang siapa yang menambah atau minta ditambah maka riba. Padahal hadis ini terkait dengan tukar menukar emas dan perak. Dan sudah saya katakan tadi, terkait dengan riba ini hanya berlaku 1 emas, 2 perak, 3 makanan pokok. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1588. Kemudian ada keterangan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada kalimat yadan biyadin, cash, tangan ketemu tangan, tidak boleh tempo sama sekali kalau tukar menukar emas, perak dan makanan tersebut. Selanjutnya, wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidah, enggak boleh menjual sesuatu yang belum dalam kuasa kita, yang belum milik kita. Ngejualin kebon sama orang, kita ngejual kebon sama si A, udah transaksi sama si A, padahal kebon bukan punya kita, kebon punya si B, nggak boleh. Apalagi belum sepenuhnya dalam genggaman kita, nggak boleh. Makanya harus hati-hati juga jual beli itu ya. Jangan sampai kemudian kita menguasai hak orang lain, menjual milik orang lain padahal itu bukan milik kita, atau belum sah menjadi milik kita. Terutama makelar Pak, hati-hati makelar itu. Makelar itu suka ngerusak pasaran soalnya sih ya. Orang jualnya berapa, dibuatnya berapa. Makelar itu boleh kalau dia cuma minta fee ke pembeli atau ke penjual, kan begitu. Boleh. Mau dijual berapa nih? 100 juta. Kalau saya carikan pembeli ya,
Tapi kalau laku 100 juta atau lebih, saya dikasih fee jasanya 2,5%. Silahkan, silahkan, boleh. Ini mah enggak. Ini kebun mau dijual berapa? 100 juta. Ya udah tak jual. Dia ngejualnya 200 juta, Pak. Dikasih sama penjual 100 juta. Itu namanya sekilit dan penipuan, itu namanya. Enggak boleh yang begitu, haram hukumnya. Tetapi kadang-kadang juga begini, mengapa maklar banyak sekilit? Karena yang ngejual sekilit juga. Pokoknya kalau laku, lu gua kasih kalah 2%-nya, umpama. Begitu laku, udah transaksi, Pak. Apa kata penjual? Kamu nanti ya minggu depan, tak kasih bener. Minggu depan di WA nggak jawab, malah diblokirnya, Pak. Itu yang bikin maklar sebel banget tuh sama penjual. Udah ditolongin, bukannya terima kasih, malah kena blokir. Itu jangan pola yang begitu. Kita harus konsisten, ya. Kemudian yang berikutnya, wala bai'ul lahmi bil hayawan. Tidak boleh menjual daging ditransaksikan ke hewan, itu riba. Nggak boleh. Misalnya kambing, kira-kira kalau daging itu ada 10 kilo lah, ditukar ke daging 10 kilo, nggak boleh. Satu hewan hidup, satu daging sudah siap dimasak, nggak boleh. Walaupun mungkin secara nilai sama, mungkin ya, secara nilai sama, tapi nggak boleh. Itu termasuk riba. Jadi daging ditukar dengan hewan hidup. Kemudian yang berikutnya, wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Boleh menukarkan, mentransaksikan emas dengan perak. Nah, silang kan? Yang nggak boleh itu emas dengan emas, perak dengan perak. Kecuali sama dan cash. Boleh emas silang ke perak, mutafadilan dengan takaran yang berbeda, dengan nilai yang berbeda. Udah jelas nilainya beda ya, Pak. Udah jelas emas dan perak. Karena memang nilainya beda, takarannya pasti berbeda juga. Tapi syaratnya naqdan, harus tunai juga. Misalnya emas 10 gram ditukar dengan perak 1000 gram. Tapi peraknya besok, riba, nggak boleh. Itu riba. Dan ingat sekali lagi, ini hanya berlaku untuk emas, perak, kemudian makanan pokok. Nggak berlaku buat mobil, Pak. Nggak berlaku. Nanti bapak-bapak pening mau tukar tambah mobil lagi ya. Mobil Avanza tukar Innova. Waduh, haram. Karena ngapa? Nggak mutamatilan. Ya enggak dong. Mobil Avanza sama Innova itu kan bukan emas dan perak, kan begitu. Dia kaleng aluminium, fiber sama besi. Beda kan? Untung nggak nyebut besi di sini. Kalau nyebut besi, tukar menukar mobil nggak boleh juga. Walaupun tukar tambah kan begitu kan. Jadi ini jangan digeneralisir. Hukum agama ini jadi rumit Pak, karena orang suka mengeneralisir. Tadi saya ambil contoh itu. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah riba, digeneralisir, nggak boleh. Sama, tukar menukar yang diharamkan itu terkait dengan emas sama emas, perak sama perak, padi sama padi, kan begitu kan? Tidak secara tunai, tapi tidak berlaku kepada selain itu. Tukar menukar mobil, termasuk tukar menukar HP misalnya, tukar tambah lah istilah kita itu, boleh. Tukar menukar kebun silahkan, kecuali 3 perkara itu tadi. Selanjutnya, wa kadzalikal mat'umat, begitupun juga makanan pokok, kayak gandum, kurma, beras, jagung ya Pak, itu tidak boleh. Termasuk garam juga, ulama juga memfatwakan garam. Makanya garam itu adalah produk yang harganya dilindungi negara. Kalau dalam bahasa hadis, hanya Allah dan Rasulnya yang boleh menentukan harga garam. Kalau dalam bahasa kitanya apa Pak? Pemerintah. Yuk garam kalau 1 kilonya 20.000 Pak, apa jadinya negara ini nanti ya? Garam itu sederhana kan gitu ya, tapi itu produk yang dilindungi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kembali lagi bahwasanya tukar menukar makanan pokok. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamatilan naqdan. Tidak boleh menukar sesama makanan pokok sejenis. Beras ditukar dengan beras. Kecuali mutamatilan, sama kualitasnya, sama takarannya, timbangannya kan begitu, sama literannya, naqdan. Dan itu pun dilakukan secara tunai. Tangan ketemu tangan.
Nggak boleh beras 10 kilo ditukar dengan beras 10 kilo, tapi yang 10 kilo hari ini tukerannya besok. Nggak boleh, karena dia nggak nakdan, nggak tunai, nggak yadan biyadi. Nah, ini penting. Nah, satu lagi, riban nasi'ah. Riban nasi'ah atau ribal jahiliyah selain riba fadl ini adalah bahasa fikihnya begini. Saya bacakan aja bahasa fikihnya biar anak. Yakni si A, seseorang pinjam sama uang sama seseorang, pinjam uang dengan jatuh tempo disepakati 1 bulan. 1 bulan nih Pak, jatuh tempo disepakati 1 bulan. Ketika sudah mendekati 1 bulan, yang menghutangi ngomong sama yang berhutang, udah mau limit nih 3 hari kemudian, imma ang taqtadini au azida alaika. Lo mau bayar utang nggak besok tanggal jatuh tempo? Misalnya tanggal 13. Besok tanggal 13 jatuh tempo utang kamu. Lo mau bayar nggak? Mau bayar sama saya, au azida alaika, atau hutangmu akan aku lipat gandakan. Nah, itulah yang disebut riba. Melipat gandakan jumlah hutang setelah jatuh tempo tidak terbayar. Kita nyebutnya rentenir. Kedoknya koperasi. Koperasi itu Pak ada 2 macam. Ada koperasi beneran, ada yang kuperasi. Kuperasi ini banyak nih. Bank pelecit Pak, bank pelecit itu. Bank keliling. Sebetulnya begini. Koperasi bank pelecit itu kan praktek bank gelap. Itu pidana ekonomi sebetulnya Pak. Melanggar undang-undang. Kita berharap Pak Polisi ke depannya harus ada Densus rentenir. Harus ada itu. Ini sekarang ada Densus 88 Pak. Khusus tuh. Khusus nanganin teroris kan gitu. Ada lagi BNN. Khusus narkoba. Ada Krimsus. Ada divisi cybernya. Khusus kejahatan dunia maya. Nah, saya demen banget, kepengen banget ada Densus rentenir Pak. Waduh, karena itu darurat, itu yang menghancurkan ekonomi kita itu rentenir. Kalau bank mah enggak. Coba bapak-bapak itu kalau minjam ke bank, jelas Pak dana kur, kan begitu, dana kur. Itu mah enggak ngambil untung, bank itu cuma duit biaya administrasi saja itu. Tapi kalau bank pelecit minjam 1 juta, yang dikasih ke konsumen itu 800.000. Bukan pencairan 1 juta, udah dipotong 200. Tapi bayar nanti 1.300.000. Gimana cara ngitungnya, kayak mana itu? Gimana nggak bangkrut orang? Itu pun tempo cuma sebulan. Nah Bang, kita beli mobil pakai leasing Pak, bisa 6 tahun, 5 tahun, kan begitu. Dengan margin dapat 0,5%, 0,7%. Nah, bank pelecit 30%, 20%, udah jelas itu. Makanya saya berharap betul ada Densus rentenir. Aneh juga kan begitulah. Mengapa marak betul pedagang-pedagang kecil itu Pak, Masya Allah, bangkrut semua itu gara-gara rentenir. Pedagang-pedagang di pasar itu sedemikian rupa. Saya juga heran sama orang Indonesia ini Pak. Kalau dia ngutang sama rentenir, gimana pun dia bayar. Tapi kalau ngutang sama kita nggak bayar-bayar Pak. Makanya ada bapak-bapak curhat, Ustadz, saya ini pusing lah kata dia. Semua yang ngutang sama saya itu nggak ada yang bayar. Bayar paling dikit, habis itu lupa Ustadz. Berarti bapak orang baik kata saya. Loh kok bisa? Karena kalau bapak itu sejahat rentenir pasti bayar dia Pak. Datengin rumahnya, sepak pintunya kan gitu ya. Datengin rumahnya, maki-maki orangnya, pasti bayar dia. Waduh, kalau begitu nggak enak lah Ustadz. Nah berarti bapak orang baik kata saya. Kadang-kadang begitu juga orang Indonesia juga aneh mentalitasnya itu Pak. Ngutang gampang, bayar susah. Itu mental orang Indonesia. Makanya di Arab Saudi itu nggak bayar utang masuk penjara di Arab. Saya pengen di Indonesia ini ada regulasi yang nggak bayar utang masuk penjara Pak. Harus begitu. Ini emang enggak. Ngutang wajib, bayar haram. Padahal hukum asalnya kan ngutang mubah, ngutangin sunnah, bayarnya wajib. Ini mah kebalik, ngutangnya yang wajib, membayarnya haram. Kadang-kadang lebih galak daripada yang ngutangin.
malah nyiapin golok misalnya, kan begitu. Jadi saya tegaskan lagi bahwasanya bank bukan sesuatu yang diharamkan, mubah-mubah saja. Loh, bagaimana Ustaz dengan jual beli kredit? Nah begini Pak, karena bapak-bapak ini PNS lah, bikin rumah kalau nggak pakai bank nggak punya rumah lah, ngandelin gaji habis Pak, gaji-gaji dimakan. Apalagi zaman dulu Pak polisi banyak nggak punya rumah pensiun ya Pak ya. PNS zaman dulu nggak banyak sampai pensiun nggak punya rumah. Makanya kemudian pemerintah bikin Perumnas Waya Halim itu Pak. Dulu cuma 50.000 kan sebulan. Bagi PNS zaman dulu mahal betul 50.000 itu. Begitu pasca reformasi kayak buang duit 50.000 itu. Nah saya balik lagi, bagaimana dengan jual beli kredit? Boleh. Jual beli kredit itu Pak bukan bunga, bukan riba dalam kategori riba, bukan. Karena begini, karena kalau kita beli rumah cash harganya 100 juta, nggak mungkin kalau kita bayar cicilan selama 15 tahun harganya tetap 100 juta. Bangkrut Pak orang. Ngapa? Kita ini kan uang kartal, di mana nilai nominal uang lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya, dan ada inflasi setiap tahun, kan begitu. Nggak mungkin sama. Makanya kalau kata Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab, beliau mengatakan kalau jual beli kredit harga pokoknya itu bukan harga OTR, tapi harga pokoknya itu adalah harga yang disepakati setelah jatuh tempo waktu 5 tahun. Contoh, kalau rumah itu harganya 100 juta, karena dicicil selama 10 tahun harganya menjadi 150 juta. Nah itulah harga pokok 150 juta. Makanya kalau Bapak Ibu ke bank syariah, nih ke bank syariah Pak, beli rumah pakai bank syariah, begitu sebulan 2 bulan habis akad udah nyicil nih 3 juta ya, udah 5 bulan datang ke bank syariah, saya mau melunasi rumah saya. Pas akad, kita akad 250 juta pas akad Pak, kita kira akan dibayar murah, padahal begitu pembayaran pelunasan hanya dipotong 3 kali 5, 15 juta, berarti hanya bayar kita wajib melunasi 235 juta. Kaget kita. Loh kan saya mau melunasi. Iya, kita akad 250 juta, maka wajib dibayar kalau cash segitu 250 juta juga. Nggak bisa dibayar murah, nggak bisa. Paling kita nawar, woi jangan gitu, woi 250 juta itu gua 10 tahun nyicilnya, ini kan mau cash baru 5 bulan, tolong diskon. Paling minta diskon Pak. Kadang-kadang orang ngamuk, syariah apa itu, tapi itu aturannya memang sedemikian rupa yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi, kalau kita jual beli mobil pakai bank, jual beli mobil pakai rumah, kan begitu, harga pokoknya, harga pokok utang bukan harga nominal mobilnya itu. Begini, saya ambil contoh, Innova harga 500 juta, itu kan harga dealer ke leasing Pak. Yang 500 juta itu leasing, belinya ke dealer 500 juta leasing. Nah leasing jualnya ke kita, ya karena 5 tahun nggak mungkin 500 juta, dibuatnya lah 700 juta. Nah berarti kewajiban pokok utang yang kita bayar adalah 700 juta. Kalau kita ingin melunasi lebih awal, maka lebih baiknya minta diskonnya. Nanti didiskon. Berarti pemberian pihak penjual kepada kita. Baik, demikian sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan kalau ada.